Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Kop. Kali ini saya Adnan akan memberikan inspirasi dan tips-tips ala Bintoro karena kita ada di segmen Intip Bintoro. Intip-intip. Intip terus. Intip-intip. Intip terus. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk memasang plafon PVC rangka kayu yang pas dan anti bocor. Sedikit penjelasan terlebih dahulu, jadi PVC atau polyvinyl chloride itu adalah bahan plastik yang tebal, biasa digunakan untuk membuat pipa air ataupun bahan-bahan tekstil yang lainnya termasuk plafon. Langsung aja kita masuk ke bagaimana sih caranya kita memasang plafon PVC rangka kayu. Jadi yang pertama, kita siapkan dulu kerangka kayunya nih teman-teman. Nah, kerangka kayunya ini kalau misalnya teman-teman nggak pengen nanti hasil plafonnya itu miring, teman-teman bisa menggunakan water pass ya untuk mengukur kemiringan dari kerangka kayunya ini. Karena apa yang diukur kerangka kayunya? Karena nanti plafon PVC-nya itu akan dipasang di kerangka kayunya. Kalau misal kerangka kayunya dia udah miring, pasti plafonnya akan ikut miring. Yang kedua, kita pasang list profil dan sikunya dulu nih teman-teman. Jadi dia itu untuk menopang dari plafon PVC-nya itu dan juga sebagai apa ya istilahnya ya, tolak ukur di mana sih kita harus pasang plafon PVC-nya itu. Nah, selanjutnya baru kita pasang plafon PVC-nya. Nah, selanjutnya baru kita pasang plafon PVC-nya secara perlahan satu per satu. Pasang plafon PVC-nya secara rapat, jadi dia bisa direkatkan menggunakan lem ataupun dengan skru. Nah, setelah plafon PVC terpasang, udah pasti teman-teman juga harus merawat plafon PVC-nya ini supaya tahan lama gitu ya. Jadi tetap pas gitu, tetap tahan lama dan tetap anti bocor. Gimana caranya? Kita juga akan spill nih teman-teman nih. Bonus buat teman-teman nih, inspirasi selanjutnya nih dan tips selanjutnya. Bagaimana sih cara merawat plafon PVC teman-teman? Jadi yang pertama, jangan biarkan atap teman-teman bocor. Nah, kenapa? Jadi kalau misalnya atapnya dia bocor, airnya itu kan akan langsung kena ke plafon PVC teman-teman. Nah, kalau misal airnya itu dia masuk ke plafon PVC atau mengenai plafon PVC, itu dia akan menggenang di plafon PVC. Karena plafon PVC itu dia bahannya itu anti air dan anti rayap, jadi bisa menggenang di plafon PVC-nya. Selain itu juga dapat merusak kerangka kayunya dari plafon teman-teman gitu. Jadi kayu itu kan nggak tahan air ya. Kalau misalnya tahan air dia bisa rapuh gitu ya, serapuh mas yang di belakang kamera gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai atap teman-teman bocor. Nah, yang kedua, bersihkan plafon PVC teman-teman secara berkala, secara rutin. Plafon PVC itu salah satu bahan yang mudah untuk dibersihkan. Cukup dengan menggunakan lap atau menggunakan sapu gitu ya. Jadi cuma disapu-sapu aja dia udah bersih gitu. Nah, yang terakhir, pilih kualitas plafon PVC teman-teman. Bisa menggunakan brand-brand atau merek-merek yang dia sudah teruji kualitasnya. Keuntungan menggunakan plafon PVC ini, jadi yang pertama dia itu lebih lentur dan lebih ringan. Jadi teman-teman bisa pasang plafon PVC ini secara sendiri ya, nggak perlu menggunakan tenaga ahli atau nggak perlu menggunakan tukang karena angkat plafon dengan sendiri itu aman karena dia ringan. Kemudian yang kedua, dia itu anti rayap dan anti air teman-teman. Jadi awet banget gitu ya teman-teman kalau misalnya teman-teman menggunakan plafon PVC. Kemudian yang ketiga, dia itu mudah dibersihkan. Selanjutnya, pemilihan warnanya atau pilihan-pilihan warnanya, pilihan-pilihan teksturnya itu menarik dan banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan tema rumah teman-teman masing-masing. Dan yang terakhir, dia pemasangannya lebih cepat dibandingkan dengan plafon-plafon lainnya, material plafon lain. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di inspirasi dan tips ala Bintoro selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut, mungkin seputar pembangunan rumah atau renovasi rumah, atau misalkan tips-tips dan inspirasi-inspirasi lainnya, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe dan like channel kita. Sampai jumpa di Intip Bintoro selanjutnya. Intip-intip. Intip terus.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.